Akibatnya, ketika seseorang memasuki masa pensiun, tidak semua komponen penghasilan tersebut diperhitungkan secara utuh. Inilah sebabnya, mengapa banyak pensiunan merasakan penurunan pendapatan yang cukup signifikan setelah pensiun, padahal kebutuhan hidup tidak ikut berkurang. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga tetap ada, dan tekanan ekonomi terus berjalan. Melalui penerapan sistem gaji tunggal, pemerintah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut. Seluruh komponen penghasilan akan digabungkan dalam satu perhitungan yang jelas. Dengan begitu, saat memasuki masa pensiun, hak yang diterima tidak lagi menimbulkan tanda tanya. Proses administrasi di Taspen pun diharapkan menjadi lebih sederhana dan akurat. Tentu saja reformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kajian mendalam, penyesuaian regulasi, serta perhitungan anggaran yang matang. Disinilah peran koordinasi antara BKN dan Kementerian Keuangan menjadi sangat penting. BKN fokus pada data kepegawaian, sementara Kementerian Keuangan menilai kesiapan fiskal negara. Di sisi lain, pembahasan mengenai penghapusan utang pensiunan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah mulai mengakui bahwa banyak utang yang dibebankan kepada pensiunan bukan berasal dari kesalahan individu, melainkan akibat kekeliruan sistem administrasi masa lalu. Tidak sedikit pensiunan yang menerima surat tagihan setelah bertahun-tahun pensiun dengan dasar perhitungan yang sudah tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul usulan untuk menghapus utang yang bersifat administratif dan bukan karena pelanggaran atau kesengajaan. Usulan ini mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi pensiunan ASN serta purnawirawan TNI dan Polri. Bagi mereka, kebijakan ini bukan hanya soal penghapusan angka, tetapi juga soal penghargaan moral dari negara. Setelah puluhan tahun mengabdi, masa pensiun seharusnya dijalani dengan ketenangan dan martabat. Pemerintah juga melihat bahwa kemajuan teknologi membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem. Integrasi data antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan kini semakin memungkinkan. Kedepan direncanakan akan dibangun basis data terpadu agar tidak ada lagi kesalahan perhitungan dan potongan yang tidak jelas asalnya. Dalam berbagai forum resmi, BKN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional. Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan berbasis digital, di mana data kepegawaian dan keuangan terhubung secara otomatis dan real-time. Bagi para pensiunan, semua perkembangan ini membawa harapan baru. Selama ini banyak yang merasa tidak didengar dan harus menerima keadaan tanpa penjelasan yang memadai. Kini, setidaknya ada tanda bahwa negara mulai membenahi sistem yang selama ini bermasalah. Instansi. Akibatnya, ketika seseorang memasuki masa pensiun, tidak semua komponen penghasilan tersebut diperhitungkan secara utuh. Inilah sebabnya mengapa banyak pensiunan merasakan penurunan pendapatan yang cukup signifikan setelah pensiun, padahal kebutuhan hidup tidak ikut berkurang. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga tetap ada, dan tekanan ekonomi terus berjalan. Melalui penerapan sistem gaji tunggal, pemerintah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut. Seluruh komponen penghasilan akan digabungkan dalam satu perhitungan yang jelas. Dengan begitu, saat memasuki masa pensiun, hak yang diterima tidak lagi menimbulkan tanda tanya. Proses administrasi di Taspen pun diharapkan menjadi lebih sederhana dan akurat. Tentu saja, reformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kajian mendalam, penyesuaian regulasi, serta perhitungan anggaran yang matang. Disinilah peran koordinasi antara BKN dan Kementerian Keuangan menjadi sangat penting. BKN fokus pada data kepegawaian, sementara Kementerian Keuangan menilai kesiapan fiskal negara. Di sisi lain, pembahasan mengenai penghapusan utang pensiunan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah mulai mengakui bahwa banyak utang yang dibebankan kepada pensiunan bukan berasal dari kesalahan individu, melainkan akibat kekeliruan sistem administrasi masa lalu. Tidak sedikit pensiunan yang menerima surat tagihan setelah bertahun-tahun pensiun dengan dasar perhitungan yang sudah tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul usulan untuk menghapus utang yang bersifat administratif dan bukan karena pelanggaran atau kesengajaan. Usulan ini mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi pensiunan ASN serta purnawirawan TNI dan Polri. Bagi mereka, kebijakan ini bukan hanya soal penghapusan angka, tetapi juga soal penghargaan moral dari negara. Setelah puluhan tahun mengabdi,
Masa pensiun seharusnya dijalani dengan ketenangan dan martabat. Pemerintah juga melihat bahwa kemajuan teknologi membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem. Integrasi data antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan kini semakin memungkinkan. Kedepan direncanakan akan dibangun basis data terpadu agar tidak ada lagi kesalahan perhitungan dan potongan yang tidak jelas asalnya. Dalam berbagai forum resmi, BKN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional. Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan berbasis digital, di mana data kepegawaian dan keuangan terhubung secara otomatis dan real-time. Bagi para pensiunan, semua perkembangan ini membawa harapan baru. Selama ini banyak yang merasa tidak didengar dan harus menerima keadaan tanpa penjelasan yang memadai. Kini, setidaknya ada tanda bahwa negara mulai membenahi sistem yang selama ini bermasalah. Dalam diskusi kebijakan, muncul pula pandangan bahwa kesejahteraan pensiunan memiliki dampak sosial yang luas. Pensiunan yang sejahtera akan lebih mandiri, tidak menjadi beban keluarga, dan tetap dapat berkontribusi dalam masyarakat. Sebaliknya, pensiunan yang tertekan secara ekonomi berpotensi menimbulkan masalah sosial baru. Inilah mengapa kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka beberapa tahun ke depan Indonesia akan memiliki sistem pensiun yang jauh lebih tertata. Tidak ada lagi cerita pensiunan yang kebingungan membaca slip pembayaran. Tidak ada lagi potongan mendadak tanpa penjelasan. Semua hak dan kewajiban tercatat dengan jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang saat ini masih menunggu kepastian, satu hal yang perlu dipegang adalah kesabaran dan kewaspadaan. Kesabaran karena perubahan besar memang membutuhkan waktu. Kewaspadaan agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu pastikan kabar yang diterima berasal dari saluran resmi. Akhirnya, apa yang sedang disiapkan pemerintah ini adalah bentuk pengakuan bahwa para pensiunan bukanlah beban, melainkan aset bangsa yang harus dihormati. Setelah puluhan tahun mengabdi, sudah sepantasnya negara memastikan bahwa masa tua mereka dijalani dengan tenang, bermartabat, dan penuh kepastian. Perjalanan menuju sistem yang lebih adil memang belum selesai. Namun, langkah awal sudah diambil, arah kebijakan sudah jelas. Tinggal bagaimana semua pihak mengawal agar niat baik ini benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi dokumen kebijakan. Dan ketika hari itu tiba, para pensiunan bisa berkata dengan yakin bahwa pengabdian mereka akhirnya dibalas dengan keadilan yang nyata. Yang terpenting, seluruh pembahasan ini sudah masuk dalam agenda resmi pemerintah. Bukan lagi sekadar opini atau wacana. Jika implementasinya berjalan sesuai rencana, single salary system akan menjadi tonggak penting dalam sejarah kepegawaian Indonesia, menciptakan sistem yang lebih adil bagi ASN aktif dan pensiunan. Tentu saja, setiap perubahan besar selalu disertai tantangan. Pemerintah menegaskan bahwa penghapusan utang hanya akan berlaku untuk kasus administratif, bukan kewajiban hukum yang sah. Tujuannya adalah membersihkan kesalahan sistem, bukan menghilangkan tanggung jawab individu. Kementerian Keuangan pun masih melakukan perhitungan menyeluruh terkait dampak fiskal kebijakan ini. Reformasi dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara di masa depan. Pada akhirnya, semua langkah ini mengarah pada satu tujuan besar, menciptakan sistem yang adil, transparan, dan menghargai pengabdian. Jika berhasil diwujudkan, maka para pensiunan tidak hanya akan merasakan kelegaan secara finansial, tetapi juga ketenangan batin bahwa negara hadir dan peduli. Jika kita melihat lebih jauh, arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah ini sebenarnya mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap para pensiunan. Selama ini, sistem pensiun kerap diperlakukan sebagai urusan administratif semata. Padahal, di balik setiap angka, ada manusia, ada keluarga, dan ada kehidupan yang bergantung pada kepastian tersebut. Karena itulah reformasi ini menjadi sangat penting, bukan hanya bagi keuangan negara, tetapi juga bagi rasa keadilan sosial. Pemerintah mulai memahami bahwa ketidakpastian adalah musuh terbesar bagi para pensiunan. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki penghasilan aktif, satu-satunya pegangan adalah dana pensiun yang diterima setiap bulan. Jika dana itu masih dipotong tanpa kejelasan,
atau tiba-tiba muncul tagihan yang tidak pernah disosialisasikan sebelumnya, maka rasa aman langsung runtuh. Inilah yang selama bertahun-tahun dirasakan oleh banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Dalam konteks inilah penghapusan utang administratif menjadi langkah strategis. Pemerintah tidak ingin lagi mempertahankan sistem yang justru menimbulkan keresahan. Utang yang muncul akibat kesalahan input data, keterlambatan pembaruan status kepegawaian, atau ketidaksinkronan antar instansi dinilai tidak layak dibebankan kepada individu. Apalagi jika individu tersebut sudah tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki data karena seluruh proses berada di tangan sistem. Kedepan, pemerintah berencana menetapkan klasifikasi yang lebih tegas terkait utang pensiunan. Akan dibedakan mana utang yang benar-benar timbul akibat kesalahan pribadi dan mana yang murni akibat kesalahan sistem. Untuk kategori terakhir inilah penghapusan akan diberlakukan. Dengan begitu, kebijakan ini tetap menjaga prinsip keadilan tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Instansi. Akibatnya, ketika seseorang memasuki masa pensiun, tidak semua komponen penghasilan tersebut diperhitungkan secara utuh. Inilah sebabnya mengapa banyak pensiunan merasakan penurunan pendapatan yang cukup signifikan setelah pensiun, padahal kebutuhan hidup tidak ikut berkurang. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga tetap ada, dan tekanan ekonomi terus berjalan. Melalui penerapan sistem gaji tunggal, pemerintah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut. Seluruh komponen penghasilan akan digabungkan dalam satu perhitungan yang jelas. Dengan begitu, saat memasuki masa pensiun, hak yang diterima tidak lagi menimbulkan tanda tanya. Proses administrasi di Taspen pun diharapkan menjadi lebih sederhana dan akurat. Tentu saja reformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kajian mendalam, penyesuaian regulasi, serta perhitungan anggaran yang matang. Disinilah peran koordinasi antara BKN dan Kementerian Keuangan menjadi sangat penting. BKN fokus pada data kepegawaian, sementara Kementerian Keuangan menilai kesiapan fiskal negara. Di sisi lain, pembahasan mengenai penghapusan utang pensiunan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah mulai mengakui bahwa banyak utang yang dibebankan kepada pensiunan bukan berasal dari kesalahan individu, melainkan akibat kekeliruan sistem administrasi masa lalu. Tidak sedikit pensiunan yang menerima surat tagihan setelah bertahun-tahun pensiun dengan dasar perhitungan yang sudah tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul usulan untuk menghapus utang yang bersifat administratif dan bukan karena pelanggaran atau kesengajaan. Usulan ini mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi pensiunan ASN serta purnawirawan TNI dan Polri. Bagi mereka, kebijakan ini bukan hanya soal penghapusan angka, tetapi juga soal penghargaan moral dari negara. Setelah puluhan tahun mengabdi, masa pensiun seharusnya dijalani dengan ketenangan dan martabat. Pemerintah juga melihat bahwa kemajuan teknologi membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem. Integrasi data antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan kini semakin memungkinkan. Kedepan, direncanakan akan dibangun basis data terpadu agar tidak ada lagi kesalahan perhitungan dan potongan yang tidak jelas asalnya. Dalam berbagai forum resmi, BKN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional. Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan berbasis digital, di mana data kepegawaian dan keuangan terhubung secara otomatis dan real-time. Bagi para pensiunan, semua perkembangan ini membawa harapan baru. Selama ini banyak yang merasa tidak didengar dan harus menerima keadaan tanpa penjelasan yang memadai. Kini, setidaknya ada tanda bahwa negara mulai membenahi sistem yang selama ini bermasalah. Instansi. Akibatnya, ketika seseorang memasuki masa pensiun, tidak semua komponen penghasilan tersebut diperhitungkan secara utuh. Inilah sebabnya mengapa banyak pensiunan merasakan penurunan pendapatan yang cukup signifikan setelah pensiun, padahal kebutuhan hidup tidak ikut berkurang. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga tetap ada, dan tekanan ekonomi terus berjalan. Melalui penerapan sistem gaji tunggal, pemerintah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut. Seluruh komponen penghasilan akan digabungkan dalam satu perhitungan yang jelas. Dengan begitu, saat memasuki masa pensiun, hak yang diterima tidak lagi menimbulkan tanda tanya. Proses administrasi di Taspen pun diharapkan menjadi lebih sederhana dan akurat.
Tentu saja, reformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kajian mendalam, penyesuaian regulasi, serta perhitungan anggaran yang matang. Disinilah peran koordinasi antara BKN dan Kementerian Keuangan menjadi sangat penting. BKN fokus pada data kepegawaian, sementara Kementerian Keuangan menilai kesiapan fiskal negara. Di sisi lain, pembahasan mengenai penghapusan utang pensiunan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah mulai mengakui bahwa banyak utang yang dibebankan kepada pensiunan bukan berasal dari kesalahan individu, melainkan akibat kekeliruan sistem administrasi masa lalu. Tidak sedikit pensiunan yang menerima surat tagihan setelah bertahun-tahun pensiun dengan dasar perhitungan yang sudah tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul usulan untuk menghapus utang yang bersifat administratif dan bukan karena pelanggaran atau kesengajaan. Usulan ini mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi pensiunan ASN serta purnawirawan TNI dan Polri. Bagi mereka, kebijakan ini bukan hanya soal penghapusan angka, tetapi juga soal penghargaan moral dari negara. Setelah puluhan tahun mengabdi, masa pensiun seharusnya dijalani dengan ketenangan dan martabat. Pemerintah juga melihat bahwa kemajuan teknologi membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem. Integrasi data antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan kini semakin memungkinkan. Ke depan, direncanakan akan dibangun basis data terpadu agar tidak ada lagi kesalahan perhitungan dan potongan yang tidak jelas asalnya. Dalam berbagai forum resmi, BKN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional. Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan berbasis digital, di mana data kepegawaian dan keuangan terhubung secara otomatis dan real-time. Bagi para pensiunan, semua perkembangan ini membawa harapan baru. Selama ini banyak yang merasa tidak didengar dan harus menerima keadaan tanpa penjelasan yang memadai. Kini, setidaknya ada tanda bahwa negara mulai membenahi sistem yang selama ini bermasalah. Selama bertahun-tahun, tidak sedikit pensiunan yang harus menerima berbagai jenis potongan tanpa benar-benar memahami asa. Bayangkan bagaimana rasanya menjalani masa pensiun dengan beban pikiran yang tidak kunjung usai. Bertahun-tahun para pensiunan ASN, TNI, dan Polri harus menghadapi potongan demi potongan yang terus berjalan. Surat pemberitahuan datang silih berganti, angka-angka tagihan muncul tanpa penjelasan yang mudah dipahami, dan rasa cemas perlahan menjadi bagian dari keseharian. Padahal, masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dengan tenang setelah puluhan tahun mengabdi. Namun kenyataannya, banyak yang justru hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul kabar yang benar-benar membawa harapan. Ini bukan sekadar isu yang beredar di grup WhatsApp, bukan pula janji yang menguap tanpa kejelasan. Kabar ini datang dari jalur resmi pemerintah pusat dan telah dibahas secara serius. Harapan yang selama ini terasa jauh, kini mulai terlihat nyata. Pembahasan mengenai penghapusan utang pensiunan kini tidak lagi dianggap sebagai angin lalu. Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara terbuka telah mendorong Kementerian Keuangan untuk segera menuntaskan penerapan sistem gaji tunggal atau single salary system. Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk menuju keadilan bagi para pensiunan yang selama ini terbebani oleh sistem lama yang kompleks dan minim transparansi. Usulnya. Ada yang disebut sebagai pengembalian kelebihan bayar, ada pula yang muncul karena penyesuaian administrasi, dan sebagian lagi dikategorikan sebagai utang pensiunan. Semua ini seringkali bersumber dari sistem lama yang belum terintegrasi secara utuh antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan. Padahal, yang diinginkan para pensiunan sebenarnya sangat sederhana. Mereka tidak menuntut kehidupan mewah. Mereka hanya ingin menjalani hari tua tanpa rasa takut, tanpa kecemasan setiap kali menerima surat pemberitahuan, dan tanpa kebingungan menghadapi potongan yang tidak jelas asalnya. Kini, pemerintah mulai menyadari persoalan tersebut dan berupaya membuka lembaran baru. Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah mulai merancang kebijakan penghapusan utang pensiunan yang dinilai tidak relevan dan hanya menjadi beban. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak lagi menutup mata terhadap dampak dari sistem lama yang selama ini menyisakan banyak persoalan.